Diketahui rumus suku Kn barisan aritmetika adalah suku Kn sama dengan 4 dikali N dikurangi 5. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C, yaitu 252. Bagaimana angka 252 ini diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika. Untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 sekolah menengah kejuruan, halaman 71 sampai dengan 72, bagian B soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 dan termasuk ke dalam bab yang kedua yaitu barisan dan deret. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Deret aritmetika. Untuk rumus umumnya, rumus umum jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah jumlah n suku pertama sama dengan 1/2 dikalikan n. Kemudian dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kemudian dikali dengan B. Di mana A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda. Pilih satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Jumlah 50 suku pertama deret aritmetika 50 ditambah 48 ditambah 46 ditambah titik-titik adalah titik-titik. Perhatikan, kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Urutannya 50, kemudian ditambah 48, kemudian ditambah 46, dan seterusnya. Di mana 50 sama dengan nilai A, yaitu suku pertama. Maka nilai A-nya sama dengan 50. Kemudian nilai B-nya. Nilai B sama dengan, berarti B selisihnya, yaitu 48 dikurangi 50. 48 dikurangi 50 hasilnya negatif 2. Maka kita masukkan ke rumus umum dari N jumlah N suku pertama. Berarti untuk 50 suku pertama pada deret aritmetika di atas. Berarti jumlah 50 suku yang pertama sama dengan N/2. Di mana N-nya ini sama dengan 50. Berarti 50/2 dikali dalam kurung 2 dikali A. Nilai A-nya 50, 2 dikali 50. Kemudian ditambah N dikurangi 1. N dikurangi 1 berarti 50 dikurangi 1. Selanjutnya dikali dengan B. B-nya negatif 2. Maka ini sama dengan 50 dibagi 2. 25. Kemudian 2 dikali 50. 100. Ditambah 50 dikurangi 1. 49. 49 dikali 2. Yaitu negatif 49 dikali negatif 2 yaitu negatif 98. Maka ini sama dengan 25. 100 ditambah negatif 98 yaitu 2. Maka 25 dikali 2 hasilnya sama dengan 50. Maka jawaban yang tepat yang B. Soal nomor 2. Diketahui rumus suku Kn barisan aritmetika adalah suku Kn sama dengan 4 dikali N dikurangi 5. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Maka yang kita cari nilai A sama nilai B-nya terlebih dahulu. Perhatikan, suku Kn sama dengan 4 dikalikan N dikurangi 5. Maka untuk nilai A itu sama dengan suku yang pertama. Berarti 4 dikali N-nya 1 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 4 dikurangi 5 negatif 1.
Selanjutnya suku yang kedua. Berarti 4 dikali 2. Kemudian dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 4 dikali 2 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Maka kita dapat cari nilai B-nya, yaitu bedanya, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 3 dikurangi negatif 1 atau sama dengan 3 dikurangi ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. Maka jumlah 12 suku pertama itu sama dengan N per 2, di mana N-nya sama dengan 12. Maka 12 per 2, kemudian 2 dikali A, 2 dikali negatif 1. Ditambah N per 1, berarti 12 dikurangi 1, kemudian dikali nilai B-nya 4. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 2 dikalikan negatif 1, berarti negatif 2. Selanjutnya ditambah 12 dikurangi 1, 11. 11 dikali 4 berarti 44. Maka sama dengan 6. Negatif 2 ditambah 44. Berarti 6 dikalikan 42. Hasilnya 252. Maka jawaban yang tepat soal nomor 2 yaitu yang B. Soal nomor 3. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika ditentukan oleh rumus jumlah N suku pertama itu sama dengan 4 dikali N kuadrat dikurangi dengan N. Suku kelima deret tersebut adalah titik-titik. Maka kita cari suku kelimanya. Maka kita cari jumlah 5 suku yang pertama. Berarti S-nya. Jumlah 5 suku yang pertama pada deret aritmetika, yaitu 4 dikalikan dengan 5 kuadrat dikurangi N-nya 5. Itu sama dengan 4 dikali 25 dikali dengan dikurangi dengan 5. Itu sama dengan 100 dikurangi 5, hasilnya sama dengan 95. Kemudian suku yang keempat, jadi jumlah 4 suku yang pertama berarti 4 dikali 4 kuadrat dikurangi dengan N-nya yaitu 4. Berarti 4 dikali 4 kuadrat 16 dikurangi 4. Berarti 4 dikalikan dengan 16 yaitu 64 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 60. Maka suku yang kelima itu sama dengan jumlah 5 suku yang pertama dikurangi dengan jumlah dari 4 suku yang pertama, yaitu 95 dikurangi 60. Hasilnya sama dengan 35. Maka jawaban yang tepat nomor 3 yaitu yang B. Selanjutnya nomor 4. Suku ketiga dari deret aritmetika sama dengan 14. Jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Perhatikan. Suku ketiga, berarti suku ketiga itu sama dengan, perhatikan untuk rumus suku ketiga, berarti A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berarti A ditambah N dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 dikali dengan B, berarti 2B. Itu hasilnya sama dengan 14. Kemudian suku kedua ditambah dengan suku keenam, berarti suku kedua itu A ditambah B. Suku kedua. Suku keenam berarti A ditambah 5B. Itu sama dengan 2A ditambah 6B. Hasilnya sama dengan 34. Jadi A ditambah 2B sama dengan 14.
kemudian 2A ditambah 6B sama dengan 34. Kita akan cari nilai dari A dan B. Maka kita eliminasi nilai dari A. Maka yang pertama kita kali 2, ini kita kali 1. Maka sama dengan 2A ditambah dengan 4B itu sama dengan 28. Kemudian ini 2A ditambah dengan 6B sama dengan 34. Maka kita kurangi. 2A dikurangi 2A 0. 4A dikurangi 6B berarti negatif 2B. Sama dengan 28 dikurangi 34 yaitu negatif 6. Maka B-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, hasilnya sama dengan 3. B-nya udah kita ketahui. Sekarang kita cari nilai A. Jadi substitusi nilai B ini ke salah satu persamaan. Berarti A ditambah 2 dikali B sama dengan 14. Berarti A ditambah 2 dikali dengan 3 sama dengan 14. Maka A sama dengan 14 dikurangi 6. Maka nilai A-nya sama dengan 8. Maka suku yang ke-10. Jumlah 10 suku pertama berarti S10 sama dengan N per 2. Berarti N-nya sama dengan 10. Berarti 10 per 2 dikali dengan 2 dikalikan A-nya 8. Selanjutnya ditambah N dikurangi 1. Berarti 10 dikurangi 1, 9. Dikali dengan B yaitu 3. B-nya 3. Itu sama dengan 10 per 2. Itu sama dengan 5. Dikali 2 dikali 8, 16. Ditambah 9 dikali 2, 27. Itu sama dengan 5. Dikali dengan 43. Hasilnya sama dengan 215. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu yang D, yaitu 215. Selanjutnya soal nomor 5. Jumlah 5 suku pertama deret aritmetika adalah negatif 5 dan suku ke-6 adalah negatif 10. Jumlah 17 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Perhatikan jumlah 5 suku pertama. Berarti S5 sama dengan N per 2. Dimana N-nya sama dengan 5. Berarti 5 per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1. Yaitu 4. Dikali 4B. Itu hasilnya sama dengan negatif 5. Atau 5 per 2 dikali dengan 2 dikali dengan A ditambah 2B itu sama dengan negatif 5. 2 dengan 2 kita coret. Maka 5 dikali A berarti 5A ditambah 5 kali 2B berarti 10B sama dengan negatif 5. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian suku yang ke-6 adalah negatif 10. Berarti suku yang ke-6 sama dengan, kita gunakan rumus yang bawah. Berarti A ditambah N dikurangi B. Berarti 6 dikurangi 1, 5 dikali B berarti 5B. Sama dengan negatif 10. Maka persamaannya 5A ditambah 10B itu sama dengan negatif 5. Kemudian A ditambah 5B itu sama dengan negatif 10. Kita akan eliminasi nilai dari B. Berarti kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Berarti 5A dikali ditambah dengan 10 B sama dengan negatif 5. Kemudian
2A ditambah 10B itu sama dengan negatif 20. Kita kurangi. 10B dikurangi 10B hasilnya sama dengan 0. 5A dikurangi 2A berarti hasilnya 3A. Sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 20. Hasilnya sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 15/3 yaitu 5. Selanjutnya kita cari nilai B-nya. Jadi masukkan A ini ke salah satu persamaan di atas. Berarti A, misalkan A ditambah 5 dikali B sama dengan negatif 10. A-nya di sini 5. 5 ditambah 5 dikali B sama dengan negatif 10. Maka 5B sama dengan negatif 15, maka nilai B-nya sama dengan negatif 3. Maka kita dapat mencari jumlah 17 suku pertama deret tersebut. Karena nilai A-nya udah kita ketahui 5, nilai B-nya negatif 3. Berarti N-nya yang ke-17. Maka jumlah 17 suku yang pertama berarti N/2. N-nya 17. Berarti 17/2 dikali dalam kurung 2 dikali A. Berarti 2 dikali 5. Ditambah N dikurangi 1. N-nya 17. 17 dikurangi 1, 16. 16 dikalikan nilai B-nya negatif 3. Maka ini sama dengan 17/2 dikali 2 dikali 5 10, kemudian ditambah dengan 16 dikalikan negatif 3 berarti negatif 48. Maka sama dengan 17/2. 10 ditambah negatif 48 berarti negatif 38. Kita coret 2 dengan negatif 38. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Negatif 38 dibagi 2 hasilnya negatif 19. Maka hasilnya 17 dikalikan negatif 19. Maka hasilnya adalah negatif 323. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini yang D. Diketahui deret aritmetika dengan jumlah suku Kn yaitu jumlah suku Kn sama dengan 3n kuadrat ditambah 4 dikalikan n. Rumus suku Kn adalah titik-titik. Berarti yang kita cari yaitu rumus suku ke n. Ini yang kita cari. Maka 3n kuadrat ditambah 4n itu sama dengan n/2 dikali dalam kurung 6n ditambah dengan 8. n/2 dikalikan 6 dikalikan n hasilnya sama dengan 3n kuadrat. Kemudian n/2 dikalikan 8 sama dengan 4n. Atau ini sama dengan n/2 dikali dalam kurung 8 itu sama dengan 14 dikurangi 6. 14 dikurangi 6 hasilnya 8. Ini ditambah 6n. Atau sama dengan n/2 14 itu sama dengan 2 dikali 7. Kemudian ditambah 6n dikurangi 1 ini sama dengan n dikurangi 1 dikali 6. Perhatikan ini persamaan ini sama dengan persamaan Sn sama dengan n/2 dikali 2a ditambah n dikurangi 1 dikali dengan b. Maka 7 ini sama dengan a. Maka 7 ini sama dengan nilai a. Kemudian 6 ini sama dengan nilai b. Maka A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 6. Maka suku ke N, berarti kita gunakan rumus yang bawah. Berarti suku ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kemudian dikalikan B. Nilai A-nya berapa? 7 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B-nya 6.
sama dengan 7 ditambah 6N dikurangi 1 itu sama dengan 6N ditambah 1. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Suatu barisan aritmetika memiliki suku ke-5 dan suku ke-9 berturut-turut 2 dan 18. Jika suku terakhir, suku tersebut adalah 82, jumlah semua suku barisan tersebut adalah titik-titik. Perhatikan suku ke-5, berarti suku ke-5 itu berarti suku yang ke-5 itu sama dengan, perhatikan rumus yang ini, suku yang ke-5 berarti A ditambah 4B sama dengan 2. Kemudian suku yang ke-9 itu sama dengan A ditambah 8B yaitu 18. Maka kita eliminasi nilai A, kita kurangi. 4B dikurangi 8B berarti negatif 4B. Sama dengan 2 dikurangi 16 berarti negatif 16. Maka B-nya sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4, hasilnya 4. Masukkan nilai B ini ke salah satu persamaan di atas. Berarti A ditambah 4 dikali B itu sama dengan 2, berarti 4A. A ditambah 4 dikali dengan 4B, 4 dikali dengan 4 sama dengan 2, maka nilai A nya sama dengan 2 dikurangi 16, nilai A nya sama dengan negatif 14. Maka kita cari sekarang banyaknya suku. Banyaknya suku berarti kita cari nilai N nya, berarti N suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Perhatikan jika suku terakhir suku tersebut 82, maka suku ke N nya yang terakhir yaitu 82 sama dengan, perhatikan nilai A nya negatif 14 ditambah N dikurangi 1 dikalikan nilai B nya 4. Maka 82 ditambah dengan 14, 96 sama dengan N dikali 4 berarti 4N, negatif 1 dikali 4 berarti dikurangi 4. Maka 4N sama dengan 96 ditambah 4, 100. Maka nilai N-nya itu sama dengan 100 dibagi 4 yaitu 25. Maka ini jumlah sukunya ada 25. Maka kita cari jumlah semua suku barisan tersebut, berarti jumlah 25 suku yang pertama yaitu N per 2, berarti 25 per 2 dikali dengan 2 dikali A, berarti 2 dikalikan dengan negatif 14 ditambah 25 dikurangi 1 berarti 24 dikalikan dengan nilai B, B nya yaitu 4. Maka ini sama dengan 25 per 2 dikali negatif 28, 24 dikali 4 sama dengan 96. Maka ini sama dengan 25 per 2 negatif 28 ditambah dengan 96. Ini sama dengan 68. Kita coret 68 dengan 2. 2 dibagi 21, 68 dibagi 2 hasilnya 34. Maka sama dengan 25 dikali 34. Hasilnya sama dengan 850. Maka jawaban soal nomor 7 yaitu yang B. Selanjutnya kita soal nomor 8. Jumlah suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret aritmetika adalah 80 dan suku ke-10 adalah 85. Rumus jumlah N suku pertama deret tersebut. Berarti perhatikan dari soal, suku ketiga ditambah suku ketujuh. Berarti suku ketiga itu sama dengan A ditambah dengan 2 dikali B. Kemudian ditambah suku ketujuh. Berarti suku ketujuh itu A ditambah 6 dikali
B. Itu sama dengan 2A ditambah 8B. Itu sama dengan di sini 80. Kemudian suku yang ke-10. Suku yang ke-10 berarti suku yang ke-10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan 85. Maka kita cari nilai A dan B-nya. Perhatikan persamaan yang pertama 2A ditambah 8B itu sama dengan 80. Kemudian A ditambah 9B itu sama dengan 85. Kita akan eliminasi nilai B, maka yang persamaan atas dikalikan 1, persamaan yang bawah dikalikan 2. Maka 2A ditambah 8B itu sama dengan 80. Kemudian 2A ditambah 18B itu sama dengan 170. Kita kurangi 2A dikurangi 2A 0. 8B dikurangi 18B berarti negatif 10B sama dengan 80 dikurangi 170 berarti negatif 90. Maka B nya negatif 90 dibagi negatif 10, B nya sama dengan 9. Kita cari nilai A. Jadi masukkan nilai B ini ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang kedua, di mana A ditambah 9 dikali dengan B itu sama dengan 85. Maka nilai A ditambah 9 dikalikan B-nya. 9 itu sama dengan 85. Maka nilai A-nya sama dengan 85 dikurangi 9 dikalikan 9, 81. Maka nilai A-nya sama dengan 4. Maka kita dapat mencari jumlah N suku pertama. Yang dicari adalah N suku pertama. Berarti N per 2 dikali dengan 2A. Berarti A2A itu 2 dikalikan nilai A-nya 4 ditambah N dikurangi 1 kemudian dikali dengan B. B-nya yaitu 9. Sama dengan N per 2. 2 dikali 4 8 ditambah 9. N dikalikan 9 berarti 9N. Negatif 1 dikali 9 negatif 9. Ini sama dengan N per 2 dikali dengan 9N. 8 dikurangi 1 berarti negatif 1. Maka ini sama dengan N per 2 dikalikan 9N berarti 9 per 2. 9 per 2. 9 per 2 N kuadrat. N per 2 dikalikan negatif 1 maka dikurangi 1 per 2 dikalikan dengan N. Maka jawaban yang tepat yang nomor 8 ini yang A. Selanjutnya nomor 9. Diketahui jumlah suku ketiga dan suku ke-6 dari suatu deret aritmetika sama dengan 22. Berarti suku ketiga ditambah dengan suku ke-7 itu sama dengan suku ketiga itu berarti A. A ditambah 2B. Suku ke-7 berarti A ditambah 6B. Itu sama dengan 2A ditambah 8B. Hasilnya sama dengan 22. Kemudian sedangkan hasil suku terakhir dikurangi 3 kali suku kedua adalah 4. Suku terakhir itu berarti ON dikurangi 3 dikali suku yang kedua itu sama dengan suku yang terakhir. Perhatikan jika suku terakhir 19 berarti suku yang terakhir itu, perhatikan jika suku terakhir 19 berarti 19 kemudian dikurangi 3 kali suku kedua berarti 3 dikali suku kedua itu berarti A ditambah B. Itu hasilnya sama dengan 4. Maka 19 dikurangi 3A
3 dikali A ditambah B sama dengan 4. Maka negatif 3A ditambah B itu sama dengan 4 dikurangi 19, berarti negatif 15. Maka nilai A ditambah B itu sama dengan negatif 15 dibagi dengan negatif 3. Maka A ditambah B itu hasilnya sama dengan 5. Maka perhatikan persamaannya, kita dapat peroleh dua persamaan, yaitu 2A ditambah 8B itu sama dengan 22. Kemudian A ditambah B itu sama dengan 5. Maka kita eliminasi nilai dari A. Berarti yang pertama kita kali 1, yang kedua kita kali 2. Berarti 2A ditambah 8B sama dengan 22. Kemudian 2A ditambah 2B itu sama dengan 10. Maka kita kurangi 2A dikurangi 2A 0, 8B dikurangi 2B berarti 6B. 22 dikurangi 10 12, maka nilai B-nya sama dengan 12 dibagi 2 6. Masukkan nilai B ini ke salah satu persamaan, yaitu A ditambah B sama dengan 5, karena kita akan mencari nilai A-nya. Berarti A ditambah B-nya 2 sama dengan 5, maka nilai A-nya sama dengan 5 dikurangi 2, hasilnya 3. B-nya kita ketahui 2. A-nya sama dengan 3. Perhatikan jumlah semua suku barisan tersebut. Nah, sekarang yang kita cari yaitu N-nya, jumlah N-nya, karena kita belum mengetahui jumlah N-nya. Perhatikan yang kita cari sekarang jumlah N. Berarti N-nya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Perhatikan jumlah suku ke N-nya, yaitu suku terakhir, berarti 19. Ditambah A-nya 3 sama dengan A-nya 3 ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. B-nya 2, berarti 19 sama dengan 3 ditambah 2N dikurangi 2. 19 dikurangi 3 berarti 16 sama dengan 2N dikurangi 2. Maka 16 ditambah 2 berarti 18 sama dengan 2N, sehingga nilai N-nya itu sama dengan 18 per 2, yaitu 9. Maka jumlah semua sukunya ada 9. Maka kita cari jumlah 9 suku pertama, berarti S9 sama dengan N per 2. N per 2 itu N-nya 9 dibagi 2 dikali 2 dikali A. 2 dikali A-nya yaitu 3. Ditambah 9 dikurangi 1 yaitu 8 dikalikan dengan B. B-nya yaitu 2. Jadi kita gunakan rumus yang atas, yang ini. Maka sama dengan 9 per 2 dikali 2 dikali 3, 6. Ditambah 8 dikali 2 yaitu 16. Maka 9 per 2 dikali 6 dikalikan 16, 6 ditambah 16, hasilnya 22. Kita coret. 2 dibagi 2 1, 22 dibagi 2 11, maka hasilnya sama dengan 9 dikali 11 yaitu 99. Jawaban soal yang nomor 9 yaitu yang D. Selanjutnya kita soal yang ke-10. Jumlah bilangan antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah titik-titik. Berarti kita cari dulu jumlah bilangan di antara 15 dan 20 yang habis dibagi 7. Misalkan jumlah dari SI itu sama dengan jumlah bilangan di antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7.
Perhatikan jumlah SA-nya itu sama dengan 21 karena diletak di antara 15 sama 120. Kemudian 28, selanjutnya 35, kemudian dan seterusnya sampai dengan 119. Maka kita ketahui nilai A-nya itu sama dengan 21. Kemudian nilai B-nya sama dengan 7. Perhatikan kita cari jumlah N. Kita cari jumlah N dari deret antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7. Berarti UN yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Berarti UN-nya itu 919 sama dengan A-nya 21 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya 7. Maka 119 dikurangi 21 hasilnya 98 sama dengan N dikalikan 7, 7N, kemudian dikurangi 7. Maka 7N sama dengan 98 ditambah 7 yaitu 105. Maka N-nya 105 dibagi 7 yaitu 15. Maka N-nya ini sama dengan 15. Berarti kita bisa cari untuk jumlah suku A-nya untuk deret yang 21, 28 sampai dengan 119. Berarti N per 2 ya, N-nya 15. Berarti 15 dibagi 2 kemudian dikalikan 2 dikalikan A, 2A-nya 21. Kemudian ditambah N dikurangi 1, berarti 15 dikurangi 1 yaitu 14 dikalikan B, B-nya yaitu 7. Sama dengan 15 per 2 dikalikan 42 ditambah 98. Sama dengan 15 per 2 dikali dengan 140. Maka kita coret 140 dibagi 2 hasilnya 70. Maka 15 dikalikan 70 itu hasilnya 1050. 1050 itu untuk jumlah dari bilangan di antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7. Sekarang kita cari nilai dari SB. SB misalkan jumlah bilangan antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7 dan 4. Berarti SB-nya yaitu 28. Jadi 28 itu bisa dibagi 7, bisa dibagi juga 4. Kemudian ditambah 56. 56 juga habis dibagi 7, habis dibagi 4. Kemudian ditambah 84, kemudian ditambah 112. Maka hasilnya sama dengan 280. Jadi 280 itu adalah jumlah bilangan antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7 dan 4. Maka kesimpulannya jumlah bilangan antara 15 dan 120 yang habis dibagi 7 dan tidak habis dibagi 4 itu sama dengan SA dikurangi SB sama dengan 1050 dikurangi 280, hasilnya 770. Maka jawaban yang tepat yaitu yang E.